Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hanafi dengan NIM 191011191, kelas S1 TK07F dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja pada hostes jaringan komputer dengan ketentuan topologi minimal menggunakan 2 router, 2 switch, 2 PC, dan 2 server. Baiklah, langsung saja kita untuk merangkai topologi jaringannya. Setelah membuat topologi jaringan, langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP di masing-masing interface pada router.
melakukan konfigurasi IP dan juga routing pada masing-masing router, selanjutnya kita akan mengeceknya yaitu dengan cara memasukkan komen do show pada masing-masing router. Yang pertama yaitu akan dilakukan pada router 0 atau R1, yaitu do show IP root. Nah, jika sudah muncul seperti ini dapat dikatakan bahwa proses konfigurasi juga routing itu sudah berhasil. Lalu kita lakukan pada router 1 atau R2 sama, yaitu do show IP root. Sudah muncul juga seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa konfigurasi IP dan juga routing pada router itu sudah berhasil. Begitupun pada router 2 atau R3, kita masukkan do show IP root. Sudah muncul juga seperti ini, dapat dikatakan juga bahwa konfigurasi IP dan juga routing pada R3 itu sudah berhasil. Baik, langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi IP pada PC dan juga pada server. Untuk yang pertama, kita akan mengkonfigurasi pada server terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.932. Dan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.931. Untuk DNS servernya kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu kita ke service, lalu kita ke DNS, kita on-kan, lalu kita masukkan namanya yaitu hanapirobi.com. Lalu address-nya yaitu yang tadi pada IP address-nya yaitu 192.168.932. Lalu kita add. Sudah seperti ini. Lalu kita pergi lagi ke HTTP. Kita edit. Kita edit di beberapa bagian.
sudah, lalu kita save. Jangan lupa untuk mengkopinya terlebih dahulu. Berikutnya yaitu pada server 1. Sama, kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya. Itu 192 168 942. Kita ke service, kita masuk lagi ke DNS, lalu kita masukkan untuk name URL-nya. Lalu untuk address-nya yaitu 192 168 94 2. Jika sudah, lalu kita pergi ke HTTP untuk mengedit. Kita masukkan HTTP yang tadi sudah kita ubah sebelumnya. Di sini untuk membedakannya yaitu untuk pewarnaan, di sini menggunakan warna merah. Jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi berikutnya yaitu pada PC. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada PC 0. Kita ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya 192 168 911 2. Untuk subnet masknya 255.255.0. Untuk default gateway-nya 192 168 911. Untuk DNS servernya kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk DNS servernya kita masukkan pada DNS server 0 yaitu 192 168 930. Maaf, 93.2. Berikutnya yaitu pada PC 1. Kita ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya 192 168 913. Untuk subnet masknya 255.255.0. Untuk default gateway-nya 192 168 911. Dan untuk DNS servernya kita masukkan address pada server 0 yaitu 192 168 932. Jika sudah selesai, kita akan pergi lagi kepada PC 2, IP configuration. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192 168 92 12. Untuk di subnet masknya 255.255.0. Untuk default gateway-nya 192 168 921. Dan untuk DNS servernya kita masukkan alamat pada server 1 yaitu 192 168
942. Jika sudah selesai, maka kita akan mengeceknya, yaitu dengan melakukan ping dari PC ke server. Yang pertama, kita masuk ke command prompt. Kita akan mengeceknya kepada PC 2. Kita masukkan ping 192.168.922. Sudah berhasil. Lalu berikutnya kita akan melakukan ping pada server 0. Kita masukkan ping 192.168.93.2. Sudah berhasil juga. Lalu berikutnya kita akan melakukan hal yang sama pada PC 2. Kita akan melakukan ping ke PC 1. Kita masukkan ping 192.168.91.3. Sudah berhasil juga. Lalu kita lakukan hal serupa, kita akan ping ke server 1. Kita masukkan ping 192.168.942. Dan sudah berhasil juga. Baik, untuk langkah berikutnya kita akan mengecek apakah PC sudah dapat terhubung dengan server. Makanya yaitu kita masuk ke web browser, lalu kita masukkan URL yang sebelumnya sudah kita masukkan pada server. Yang pertama yaitu hanapirobi.com. Dan sudah berhasil, sudah muncul. Lalu kita lakukan hal serupa pada PC 2 yang akan mengakses server 1. Kita masuk ke web browser, lalu kita masukkan URL-nya yaitu hanapi.com, lalu dan sudah berhasil juga, sudah keluar. Selanjutnya kita akan melakukan analisis paket pada protokol HTTP dan pada protokol ICMP. Untuk yang pertama kita akan melakukan simulasi pada protokol HTTP. Untuk langkah simulasinya, kita klik simulation. Lalu kita pilih edit filter. Di sini kita hanya perlu menceklis HTTP dan juga ICMP saja. Jika sudah, lalu kita pergi ke PC 1.
lalu kita ke web browser. Lalu kita masukkan nama domain yang sebelumnya sudah kita tentukan, yaitu hanafiprodi.com. Lalu go, lalu kita juga masukkan simulasi. Untuk prosesnya, PC1 akan mengirimkan paket data melalui jalur switch, lalu ke router, sampai dengan menuju server 0 ini. Jika paket sudah sampai pada server 0, maka paket akan dikirim ulang menuju server menuju ke PC1. Sudah selesai, sudah tertampil pada web browser bahwa DNS dapat diakses oleh pengguna atau klien. Dapat kita lihat pula pada simulation panel, yaitu di sini merupakan layar-layar yang digunakan pada saat simulasi tersebut. Kita dapat lihat pada untuk awal, yaitu pada PC1, di sini menggunakan layer 4, di mana port asal yaitu 1027, lalu juga pada port tujuan yaitu pada port 80. Lalu pada layer 3 yaitu IP tujuan dan IP sumbernya. Lalu pada layer 2 yaitu merupakan headernya, dan layer pertama untuk port di mana data akan dikirimkan. Lalu kita lihat pada router 2. Di sini pada in layer yaitu menggunakan layer 3, di mana IP tujuan terdapat IP tujuan dan juga IP sumber. Lalu juga pada layer 2 di mana terdapat headernya, dan pada layer pertama itu merupakan port yang digunakan pada paket yang akan dikirimkan. Lalu pada out layer yaitu terdapat pada layer 3, layer 2 dan layer 1.
pada layer 3 terdapat IP tujuan dan juga IP sumbernya. Lalu pada layer 2 terdapat HDLC frame, terdapat frame. Lalu pada layer 1 di mana merupakan port untuk keluarnya paket data tersebut. Begitu pula berikutnya merupakan penjelasan layer-layer yang digunakan pada saat pengiriman data dari PC 1 menuju ke server 0. Yaitu kita akan menganalisis paket data yang menggunakan protokol ICMP. Di sini saya akan menggunakan PC 4 menuju ke server 1. Kita masuk ke command prompt, lalu kita masukkan alamat domain yang sebelumnya sudah kita tentukan, yaitu hanapi.com. Sama seperti tadi pada protokol HTTP, PC akan mengirimkan PC pengguna akan mengirimkan paket data menuju ke server. Lalu jika server sudah menerima, server akan mengirim ulang paket kepada PC pengguna. Namun perbedaannya pada protokol ICMP ini terdapat perulangan beberapa kali. Terdapat perulangan kurang lebih 3 kali untuk pengiriman paket data. Paket data akan dikirimkan ke server melalui switch dan router yang terdapat pada topologi. Ini baru 2 kali perulangan dan dapat kita percepat. Ini yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Sudah checklist berarti sudah selesai.
dapat kita lihat pada comment form ini bahwa ping yang dilakukan itu berhasil. Terdapat 4 kali perulangan untuk pengiriman paket dari paket pengguna menuju dari PC pengguna menuju ke server 1. Dan jika sudah diterima oleh server 1 dan kirim ulang ke PC pengguna, menandakan bahwa DNS pada server 1 dapat digunakan dan dapat diakses. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.